Mas Dodo pernah kenal saya, pernah ketemu saya, pernah saya rugikan secara materi atau secara apa-apa mungkin? Belum ya, kita nggak pernah kenal secara pribadi, belum pernah ketemu. Tapi Mas Dodo melaporkan saya atas nama pribadi dari proses. Oke, saya tanya Mas, kerugian apa secara pribadi yang saya menanggung dengan konten saya ini? Ya tadi, pertama saya sebagai warga negara dan saya juga penganut Islam, Mas. Oke, itu merasa rugi ya? Kurang serta yang paling dengan yang terlalu memaksakan orang gitu. Oke, memaksa siapa? Itu kalau tidak berani nggak saya tantang untuk bikin berubah. Ya, sudah dijawab. Ya. Jadi intinya kerugiannya hanya resah itu ya. Saya berkeyakinan demi Allah mubahalah yang saya lakukan itu bukan penodaan agama. Wallah. Nah sekarang mumpung ada dua pihak nih. Nah, gimana kalau sekarang Anda sama saya mubahalah? Jadi yang sudah ditanyakan jangan ditanya lagi ya. Kita dibatasi, jangan semuanya bertanya, nanti habis waktu masih banyak saksi lain. Tadi kan sudah banyak ditanyakan, mungkin yang poin-poin aja ya. Baik yang mulia, terima kasih atas waktunya. Saudara saksi di bawah sumpah, jadi mohon nanti memberikan keterangan secara betul-betul, secara benar. Mungkin saya akan bertanya tentang kedatangan saudara saksi pada tanggal 29. Betul saudara saksi mendatangi pihak kepolisian tanggal 29 dan melihat sendiri ada demo di situ. Betul ya. Saya melewati. Iya. Apakah ada pembentangan poster? Ada. Isinya? Yang tadi sudah disebutkan sama Pak Jaksa. Untuk tangkap Gus Nur dan Mama Nuri. Ada berapa poster yang dibentangkan? Saya melihat hanya 2 saja. Hanya 2. Untuk peserta demonya ada berapa? Saya tidak begitu. Yang melihat apakah hanya saudara saksi sendiri atau bersama teman-teman? 2 teman yang mendampingi saya juga melihat. Melihat juga. Yang atas nama Nasruddin dan Lutfi. Saksi Nasruddin dan Muhammad Lutfi. Jadi beliau berdua juga melihat demo tersebut. Apakah di situ ada teriakan-teriakan? Ada, cuma karena suaranya bising jadi nggak begitu jelas. Karena suara bising atau jumlah peserta demonya? Keduanya bisa jadi. Saudara kan melihat sendiri di situ. Jadi apakah kondisi waktu itu bisingnya karena lalu lintas, ataukah karena teriakan-teriakan orang demo yang jumlahnya yang seperti Anda lihat? Keduanya kan juga sudah saya sampaikan. Memang lalu lintas juga lumayan ramai dan orang yang demo juga teriak-teriak semua. Kira-kira itu orang yang demo itu seandainya mungkin 10 orang lebih atau kurang? Lebih dari 10 orang. 20 lebih atau kurang? Kurang lebih sih. Kurang lebih sekitar 20 orang. Kurang lebih. Di situ apakah terjadi pembakaran ban atau apa gitu? Tidak ada. Di situ berarti cuma teriak-teriak saja. Kira-kira yang diteriakan apa saja ya? Ya tadi ditangkap dan proses khusus. Cuma seperti itu dong? Atau ada yang lain? Saya cuma itu aja. Berapa menit saudara saksi melihat demo itu? Saya yang sekedar lewat untuk masuk ke dalam Mabes Polri, saya melewati mereka. Melewati itu dengan cara berjalan kaki atau dengan naik mobil, posisi pintu tertutup? Pintu dan kaca tertutup. Tertutup. Tapi Anda dengar suara teriakan-teriakan demo itu? Terdengar. Kira-kira berapa meter mobil saudara dengan orang-orang demo? Masih berapa meter, tapi ada dari bendera sana itu ke duduk saya di sini. Dari tiang bendera. Berarti sekitar 5 meter lebih? Ya, sekitar situ. Sekitar 5 meter. Dengan posisi mobil tertutup berarti? Di situ saudara saksi mendengar adanya teriakan-teriakan, tapi tidak terlalu jelas untuk teriakannya. Cukup ya, teruskan rekan-rekan yang lain. Coba di keterwakilan aja ini, jangan semuanya. Ya. Beberapa aja. Pak Wali. Sebentar. Masih yang mulia. Saudara saksi
tanggal 28 jam 20 Anda melihat channel YouTube. Terus jam berapa saudara melaporkan ke Bareskrim? Saya datang ke Bareskrim itu untuk konsultasi sekitar jam 9 pagi. Jam 9 pagi, 9 pagi ya. Apa saudara sebagai pelapor dan sebagai individu, apa dalam arti yang Anda laporkan ke Bareskrim? Jujur. Itu soal konten mubahala. Mubahala aja. Mubahala sama ini benar nggak sih ada tuduhan ijazah palsu? Itu saja ya. Dua hal itu aja. Cuma mubahala aja. Mubahala dan tuduhan tadi, tuduhan soal ijazah palsu tadi. Ijazah palsu. Oke. Oh, kalau ternyata ini kan ada tuduhan yang lain. Ada ITE, ada penyebaran hoax. Itu muncul dari siapa? Satu kan. Itu soal teknis karena mungkin bukan saudara yang melaporkan. Jadi juga mubahala sama ijazah palsu. Makasih ya. Terima kasih. Saudara saksi, saya ingin tanya begini. Apakah saudara saksi ini termasuk dari pemerhati YouTube? oh iya. YouTube apa aja ya? Saksi Saya fokus pada konten-konten keagamaan saja. Saudara saksi juga pernah melihat konten muhabalah yang disampaikan pada yang juga ada di YouTube itu. Maksudnya gimana? Saya ulang. Saudara saksi tahu nggak bahwa konten muhabalah itu juga ada di selain Gus Nur dan Pak Bambang ini. Tadi sudah ditanyakan yang melihat izin. Saya minta menegaskan. Ada tadi beberapa reapoder setelah dari channel Gus Nur sendiri. Maksud saya bukan selain. Jadi gini pertanyaannya kalau kurang lebih. Yang dilaporkan ini kan mengenai Gus Nur dengan Pak Bambang. Pernah tahu nggak saudara saksi, karena saudara saksi tadi bilang bahwa saya pemerhati yang berhubungan dengan masalah keagamaan, gitu kan? Sumpah mubahalah ini pernah nggak itu ada juga di Dia belum tahu kalau itu. Jadi ada satu konten soal mubahalah yang dilaporkan juga kan kira-kira gitu. bukan ke sana. Jadi gini, pertanyaan saya terus akhirnya saya memikirkan gini, pernah tahu konten tentang ada nggak mau konten mubahalah yang lain? Itu dah poin. Pernah lihat ada konten mubahalah selain yang di Gus Nur ini? Belum ada yang Belum pernah lihat ya? Belum pernah lihat. Ya udah, tanyanya sederhana aja sebenarnya. Terus ada lagi? Silakan. Jadi selain mubahalah yang pernah dilakukan sama Gus Nur sama Pak Bambang, tidak pernah lagi ada? Saya belum pernah lihat lagi, bukan tidak lagi pernah. Tidak pernah lihat. Kita simpel aja. Saya cukup ya, Saudara saksi, tadi saudara bilang bersaksi dengan guru jenengan ya. Tadi saudara saksi sudah mengatakan sebelum melapor ya. Nah, pertanyaan saya gini. Apakah guru jenengan itu mendengar cerita Anda atau melihat konten yang ada di YouTube? Saya tunjukkan kontennya. Oh, saya tunjukkan. Terima kasih ya, Bu ya. cukup ya? Cukup. Saya rasa cukup. Ya. Satu aja ya. Saudara saksi terlepas bahwa tadi sudah ada pertanyaan ya dan penjelasan dari poin-poin tidak kami detailkan di BAP saudara bahwa saudara memberikan keterangan tidak dipaksa dididik dan kami anggap ditunjukkan juga barang bukti. Ini barang buktinya, saudara bisa memastikan bahwa itu juga pada konten-kontennya tidak kami tampilkan semua pembicaraannya karena lama. Kami anggap bahwa keterangan saudara yang di BAP yang tertuang itu benar ya. Baik. Terima kasih Mas. Sudah dibaca kan sebelum tanda tangannya dibaca dulu kan? Dibaca semua yang mulia. Berarti sudah benar ada kebenaran
Sudah ya? Cukup. Sekarang saya berikan kesempatan kepada terdakwa ya. Dari keterangan saksi tadi, apakah akan ada yang dibantah? Bukan keterangan saudara ya, keterangan saksi dulu. Saudara kan mendengar dari A sampai Z tadi ya, dari Pak Wisnu dulu. Jadi ada yang kira-kira dibantah, yang mana? Iya, kalau membantah mungkin tidak, tapi saya punya 3 pertanyaan saja boleh kan? Oh, boleh ya? Boleh, terdakwa boleh bertanya. Baik, Assalamualaikum Mas Dodo. Waalaikumsalam. Jadi tadi Mas Dodo ditanya oleh Bapak Hakim yang di ujung sana, Baik. apakah laporannya secara ormas atau secara pribadi? Dan Mas Dodo menjawab, saya melaporkan secara pribadi. Boleh saya tanya kira-kira kalau secara pribadi itu Mas Dodo pernah kenal saya, pernah ketemu saya, pernah saya rugikan secara materi atau secara apa-apa mungkin? Belum ya, kita nggak pernah kenal secara pribadi, belum pernah ketemu. Tapi Mas Dodo melaporkan saya atas nama pribadi dan diproses. Oke, saya tanya Mas, kerugian apa secara pribadi yang saya mentanggung dengan konten saya ini? Ya tadi, pertama saya sebagai warga negara dan saya juga menganut Islam, Mas. Oke, itu merasa rugi ya? Kurang serp dengan pemimpin dengan yang terlalu memaksakan orang gitu loh. Oke, memaksa siapa? Itu Bapak Menteri, Anda berani gak saya tantang untuk bikin berubah? Ya sudah dijawab. Oke. Siap. Inti laporan. Jadi intinya kerugiannya hanya resah itu ya. Kalau saya mohon maaf ya mulia, saya punya pesantren hampir 10 tahun. Sebentar, nanti keterangan saudara nanti ada gilirannya. Sekarang baik. saudara mengomentari keterangan saksi dulu. Oke. Nah sekarang gini Mas Dodo, sebenarnya videonya Bapak Menteri ini, Bapak Jaksa Penuntut Umum, itu viral itu sekitar akhir Agustus. Ya, itu keterangan saudara nanti ya. Dari keterangan yang diberikan oleh saksi tadi, yang mana saudara keberatan supaya kita. Gini saja kalau gitu yang mulia. Nah sekarang gini nanti aja. ada gilirannya saudara. Oke. Sekarang gini Mas Dodo, terakhir. Saya berkeyakinan demi Allah, mubahalah yang saya lakukan itu bukan penodaan agama. Wallah. Nah sekarang mumpung ada 2 pihak nih. Nah, gimana kalau sekarang Anda sama saya mubahalah? Tolong sebentar ya. Kalau Anda tidak tertib, saya suruh keluar ya. Gimana? Pasal 218 kuhap mengundang kalau Anda tidak tertib di persidangan ini, majelis boleh memerintahkan Anda keluar. Ini bukan sidangan ya. Jadi tolong terdakwa juga, ini bukan forum untuk mubahalah, ini sidang, ya. Ini ikuti ketentuan sidang, ya. Ini bukan untuk saling atau mubahalah di sini. Nanti silakan. Di luar sana kalau mau mengajak mubahalah dengan saksi itu, ya. Intinya ini loh, intinya dari keterangan ini mana yang keberatan, mana yang tidak. Kalau saudara tidak keberatan, berarti keterangannya berat semua, kan gitu loh. Iya, keberatan semua yang mulia, saya keberatan semua ya. Keberatan semua, biar dicatat Ya, ada keberatan semua. karena yang pertama, satu contoh, saya dilaporkan atas pasal menimbulkan kebencian atas suku. Sudah disebutkan semua tadi. Tidak ada suku yang berantem gara-gara konten saya. Ya, sudah diserahkan. Ya, kurang lebih seperti itu yang mulia. Intinya pokoknya keberatan semua. Dari keterangan salah satu. Kemudian